Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang menarik dari kasus yang dialami oleh Ibu Haja Siti Kulsum di TK Sukahaji, yaitu terkait dengan permasalahan orang tua murid yang memasukkan catering ke sekolah. Padahal di sekolah sudah ada petugas catering. Nah, untuk menjalankan keputusan terhadap orang tua murid tersebut, Bu terlebih dahulu menanyakan fakta-fakta terkait dengan kebenaran permasalahan tersebut, yaitu dengan menanyakan kepada beberapa warga sekolah, kemudian mengumpulkan bukti-bukti nyata dan melihat informasi dari orang lain. Setelah itu, beliau memutuskan keputusan yang terbaik dan efektif terhadap orang tua murid tersebut. Paradigma etika di sini yang bertentangan yaitu keadilan versus kasihan, begitu ya. Di mana sebagai pemimpin sekolah seharusnya kita berlaku adil terhadap semua orang yang jika ingin memasukkan catering ke sekolah itu harus melalui sekolah, begitu ya, ada pendaftaran khususnya. Nah, di sini ada kasihannya, yaitu kasusnya di sini terjadi kepada orang tua murid sekolah kami gitu, yang mana anaknya bersekolah di TK dan memang orang tua tersebut memerlukan penghasilan tambahan untuk kehidupannya. Nah, di sini menjadi dilema etika. Kalau sekolah memiliki dilema etika, akhirnya keputusan yang diambil harus yang terbaik, begitu ya. Ibu terlihat menerapkan prinsip berbasis peraturan, akhirnya yang rule based thinking, dengan sebelumnya mengidentifikasi fakta-fakta dari warga sekolah. Kemudian cara terbaiknya yaitu dengan merestitusi orang tersebut. Dan satu hal yang menarik dari pengambilan keputusan Ibu Hajah Siti Kulsum, beliau menerapkan prinsip berbasis peraturan namun dengan cara hati ke hati, katanya. Karena hati ke hati itu bisa memberikan efektivitas yang baik ke depannya untuk orang tua murid itu sendiri dan keberlangsungan sekolah. Untuk yang kedua, hal yang menarik yang bisa saya ambil dari sesi wawancara saya dengan Ibu Umi Kulsum selaku Kepala Sekolah SDN Mekarsari, yakni terkait usaha kepala sekolah ini untuk mengembalikan kembali murid kelas 6 tersebut untuk mau belajar ke dalam kelasnya dengan memanggil orang tua, dengan memanggil psikolog, dan beliau juga berusaha untuk membujuk anak tersebut, begitu. Jadi tidak hanya tidak hanya wali kelasnya yang terjun langsung, tetapi di sini yang menarik, beliau juga berusaha terjun langsung, begitu ya, untuk menangani murid tersebut dengan usaha-usaha yang beliau lakukan. Nah, yang bisa saya analisis di sini begitu paradigma yang diambil oleh Ibu Umi Kulsum, yaitu rasa keadilan versus kasihan. Nah, keadilan di sini seharusnya Bu Umi Kulsum itu bisa berlaku adil, begitu ya, untuk seluruh murid di sekolahnya gitu. Jadi yang kehadirannya memasuki ya sekian persen, 85% itu bisa
lulus kelas 6 gitu, bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya gitu. Dan jika tidak begitu ya, jika nilai kehadirannya itu kurang dari 85% di kelas 6, itu tidak bisa dilanjutkan karena peraturannya seperti itu gitu. Jadi seharusnya kan Bu Umi Kulsum di sini berlaku adil gitu, supaya orang-orang atau orang tua murid, bahkan itu orang tua murid ataupun murid yang lain tidak tidak protes dengan hal yang dilakukan oleh temannya itu gitu. Jadi tidak ingin temannya itu ya enak dong temennya bisa lulus sekolah tanpa masuk, saya kan harus masuk 85% supaya saya masuk gitu. Itu keadilannya di situ. Tapi di sini versus kasihannya juga begitu. Kasihan jikalau murid tersebut tidak diluluskan di kelas 6 ini begitu ya, di jenjang SD. Nah, bagaimana masa depan murid ke depannya? Kita kan belum tahu ya, beliau belum tahu mengetahui nasib seseorang bagaimana ke depannya. Mungkin saja di fase SD ini orang tersebut atau murid tersebut tidak mau bersekolah, malas, begitu ya. Kita tidak tahu pada saat SMP atau kedepannya dia akan sukses kan. Jadi di sini paradigma yang menjadi dilema itu, paradigma etika itu di sini ada rasa kasihan dan versus keadilan begitu. Yang berlawanannya itu keadilan dan kasihan begitu. Nah, kemudian prinsip yang diambil yaitu di sini Ibu Umi menerapkan prinsip rasa peduli begitu. Baik, analisis selanjutnya yaitu bagaimana atau apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika. Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka. Seperti yang disampaikan oleh kedua pimpinan yang saya wawancarai, dalam mengambil keputusan mereka selalu mengedepankan fakta-fakta, kemudian informasi terkait yang menjadi permasalahan. Kemudian selanjutnya yaitu mengambil keputusan dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik itu warga sekolah maupun pengawas sekolah jika memang keputusan itu rumit begitu ya, jika memang diperlukan begitu. Seperti apa yang dikatakan Ibu Umi Kulsum, pengambilan keputusan yang efektif itu dengan cara murid tersebut bisa kembali ke lingkungannya begitu dengan berbagai upaya. Baik, untuk analisis selanjutnya yaitu bagaimana saya sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika di lingkungan saya, pada murid saya, pada kolega guru dan yang lain, tentunya di lembaga TK Sukahaji, dan kapan saya akan menerapkannya. Baik, dalam mengambil keputusan, yang pertama saya akan secara sadar dan mindfulness begitu ya, mengidentifikasi apakah ini termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jadi pertamanya mengidentifikasi, kemudian yang kedua saya akan mengumpulkan fakta-fakta terkait permasalahan yang sedang dihadapi.
Kemudian selanjutnya saya akan berkolaborasi dengan berbagai pihak begitu ya, untuk memberikan memberikan masukan terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Kemudian selanjutnya saya akan mencoba menganalisis kembali dengan berbagai uji begitu ya. Ada uji legal, contohnya ya uji publikasi dan uji idola gitu. Kemudian setelah itu saya mencoba mengambil tindakan dan saya akan meninjau kembali keputusan yang akan saya buat itu, apakah itu efektif, apakah dampaknya akan bisa lebih baik untuk kedepannya begitu. Dan tentunya saya juga akan terus belajar terus dalam belajar dan berlatih dalam mengambil keputusan itu dengan menerapkan 9 langkah cara mengambil keputusan, kemudian 4 paradigma etika dan 3 prinsip 3 prinsip resolusi begitu. Dan insya Allah akan saya terapkan mulai dari secepatnya. Demikianlah analisis dari saya terkait dengan pengambilan keputusan yang bijaksana sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan dengan materi dan pengalaman yang saya dapat dari sesi belajar ini bisa saya aplikasikan segera ke lembaga saya begitu, kepada murid-murid saya, tentunya kepada kolega dan rekan guru lainnya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.